Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak kajian dari Ustadz Adi Hidayat dan juga Gus Baha mengenai alam barzah. Baiklah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Monggo. Maaf, tadi setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Nih lihat sini nih. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Qur'an dengan nama mayitun. Nih, ada ya-nya, ada ta-nya. Ya-nya ada tasdidnya begini. Mayit, kalau ada tasdid berarti artinya CM, calon meninggal. Di antum jangan tersinggung kalau dikatakan mayit ya. Iya. Sama dengan ustaz. Iya. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Engkau mayit, mereka pun mayit. Engkau akan wafat, mereka pun wafat. Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya. Barangkali tidak sama semuanya. Bisa antum duluan, saya belakangan, mungkin. Atau mungkin juga ditukar, jangan salah, bisa ditukar. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Gak ada bedanya Ustadz. Ya sudah, saya duluan, bisa setelah antum. Nah, dipakai tasdid. Kalau datang maut, maut datang, maut lewat malakul maut. Maut ini mengambil nafas, diambil tasdidnya nih, ambil ke atas. Begitu diambil, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuatu yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan sukun. Sukun itu tenang, alamatnya sukun bulat. Bulat ini kalau jadi bulat dalam ilmu loghah, bulat jadinya hilang tasdidnya. Maka kalau mayit itu artinya nyawanya sudah tidak ada. Mayitun masih ada nyawa, diambil malakul maut jadi mayitun. Nih alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jangankan alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Nih, maaf ya, jam dunia, baju dunia, handphone dunia, gelas dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamorkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek. Anda punya koleksi mobil paling bagus, apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Anda punya handphone paling mewah, kenangan tingkat tinggi. Di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis, tentang ayat, tentang tafsir. Tiba-tiba ketika akan wafat, Anda wasiat kepada istri Anda tercinta. Mama, ini handphone kesayangan Papa, handphone bekal ibadah. Tolong kalau meninggal, kuburkan dengan handphonenya. Kalau Mama kangen, miss call aja.
Tuh air, mereknya Bengkulu Fillah. Nikmat di dunia. Tapi apakah ketika masuk ke alam kubur dibawa? Tidak. Selesai. Maka bagian pertama, Anda mesti sadar, ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini, saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. 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 Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Ntar sebentar lagi, tersisa tinggal 2-3 bulan ke depan datang bulan Ramadan. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik. Saya tanya, kenapa nggak mudik? Ustadz, nggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Motornya bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. Kendaraan kecil, motornya modifikasi. Tambah lagi pelepah pisang. Tambah lagi dus 1. Tambah belakang yang lain lagi. Numpuk semua di belakangnya. Dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu. Aku mau pulang. Maka yang di sana menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut yang pulang. Silahkan cek. Begitu tahu akan ada yang pulang mudik, maka rumah dicet. Makanan diada-adakan. Semua dimunculkan. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada. Cuma setahun sekali. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Idul Fitri. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hei yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam.
Makanya ketika menyebutkan kalimat saling cela, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil lumazah, pakai tak, sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan. Muslim laki-laki, kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya. Muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan. Wah, itu dia. Sesuatu yang kokoh, kuat, berwibawa, mantap, punya tenaga. Makanya tanda-tanda laki-laki pun beda. Punya kumis, laki-laki berkumis, perempuan tidak. Punya wibawa, punya kata-kata yang kuat. Makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja, itu akan kehilangan sifat wibawanya. Nama siapa? Nia. Oh. Nama? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Hilang. Alam barzah ya. Terus ngeten nggih, kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing diarani akhirat niku sakwise kiamat. Ya, dadi cara mazhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzah, ya nak wong mati iku ning alam napa? Barzah. Kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan iku alam barzah al-fasil bainad dunya wal akhirah. Nah, semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banun. Tapi nak ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi asun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah, ning alam kubur iku Allah istilahna wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaiku Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Jadi mati iku berarti ning alam barzah. Nah, ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekatin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzah. Nah, semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sause rusake donya kabeh, gak ana kabeh donya, wis kiamat. Lah iku lagi awal masuk alam napa? Akhirat. Paham nggih? Tapi nak ning kuburan iku jek jenenge alam napa? Barzah. Lah alam barzah iku rong akhirat. Berhubung rong akhirat, ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal mayit sing posisi teng ndi akhirat. Mboten mayit sing posisi teng alam napa? Barzah. Mulane masyhur kados teng kitab I'anatul Thalibin karangane Said Bakar Saton. Kula nate maca sampean delok teng kene bab-bab misale nak Jumat itu kon maca Yasin kanggo keluarga sing wis mati-mati ini. Singkat cerita saya Abi Bakar Sato nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat saya Abi Bakar Sato. Sekarang kitab napa ya Natut Talib. Niku wonten wong soleh ngipi kuburan niku nek ana wong ndongani kuburan itu rebutan. Mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong ndonga kan ana paket umum walil mukminina wal mukminat. Nah, mayit-mayit yang di kuburan itu udah rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminin apa? Wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan. Ditakoki. Lima daya saya kowe rebutan. Aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku. Anake jenengan sinten? Bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat maca aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luwih-luwih dikirimin apa? Anak. Nah, bukti bahwa ini ru'ya hakin, impian sing bener di Syekh tadi marani. Ini ceritanya Syekh Abi Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bekol itu, tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macakno Yasin setiap malam apa? Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku iku ora ono.
Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh Kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Makanya ngipi itu penting. Kula nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kula terangno ngeten. Lan cara kula nggih sinten mawon kudu ngaji. Nek ngaji ku sing akeh. Senajan wong kabeh ora wajib alim, tapi nek ngaji ku sing akeh. Mergo nek ora akeh ku kuwat, wis ngandel kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari niki niku teng Sido Kiri wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Betul ini penting kalau terang nonton jenengan, kalau balik ini malah ini. Problem kita dari Dawi Said Muhammad, wong saiki ku seragam sinawah, akhirnya gak ono ro'ihatul ilmu niku serano blas. Ini Dawi beliau tentang mafahim ya jibu antus soha. Misalnya ini, ono wong muni wong kafir iku ngipine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas itu zaman dereng Islam. Ya kalau balik malah Sayyid Abbas dereng apa? Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad iku kowe entuk perlakuan khusus ta ora? Ta yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawab Abu Thalib tentang alam barzakh niku. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya, cerita dohir jane dohir Abu Thalib pancen mora mata alal Islam soal hakikate ya wa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Said Abbas. Tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali. Ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikei candalme Abu Lahab. Jenenge Suwaibah napa Al-Aslamiyah. Jadi kamangane saking senenge di ponakan lanang calon pemimpin. Ndekne nak muni ora calon nabi, calon pemimpin. Saking senenge. Terus jadi kurangnya adab tiap dina Senin. Nah, terus intinya terus Muhammad cerita, iki ku ru'yal kafir, mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi, wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel. Masa Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir mosok manfaat amalin. Dalil macam-macam lah, misalnya waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna haba'am mansura. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim tiyang riyen niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gadah murid jenenge Zakaria napa Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gadah murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Terus sampai gadah murid sing aran napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fath. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum mangger wong kafir omongane ra ditampa, ra gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama Nabi roh nak ndekne calon nabi. Masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah, apa kok Rahibu Bahira? Rahibu Bahira. Wong Islamnya terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi omongane Bahira. Kafir to ora? Ya ora kafir ta ora? Kafir. Omongane Hiroklo, kafir ta ora? Kafir. Dukun pisan, dukun-dukun niku guweger ning Mekah. Biasane aku iso ngakses langit, saiki gak kok kono kok setanku ceblak-ceblok iku ana apa? Gegere ra karuan. Kena didel ta ora? Kena. Mulane dawuh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ning bab-bab popularitas utawa mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun.
Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kula balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih, dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir atau muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab abaqaratin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawab, "Moh ru'yal kafir wae kok tak takwil bareng lha opo." Ya mulane ngaji ben wong nguruh duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati, penguat iki agama. Mulane kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Aja kok melok kaidah umum, kaidah umum ya wong kafir ora oleh ditampa, wong wis mati ora kena dikirimi donga. Iku kaidah umum. Di sini ada spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim donga ning itu nganggo kaidah umum. Wong mati berarti amale terputus. Lah terus Kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin salasin kecuali dalam 3 hal. Sedaqatin apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yatuna. Terus wong kafir ngomongnya ora kena ditampa. Lah terus piye nek ora ditampa total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir. Satu sulai. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking nggih lah saking santri sarang, saking santri sedekiri. Dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah, takjak mengkaji hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirannya nyongkone kuburan itu akhirat, ndak kuburan itu belum akhirat. Mana Syekh Nawawi iku ngerti nek wong pikirane ngono, dekne beliau nerangno kuburan iku apa? Ail barzah. Barzah iku alam sing fasil bainad dunya wal akhirah. Tapi urung akhirat. Jelas itu urung napa? Akhirnya disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzah ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nek wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nek urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzah. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhir. Nah, barzah masih bisa. Ya jelas ya tadi. Wane madzhab ahli sunnah iku detail. Ya detail mau karena ya sepanjang sing aran wong alim-alim mulane kowe jogeman sithik-sithik kota omongane wong fase kira kena ditampa. Nah, saiki arep ana wong kesasar ning dalan takok pundi daleme niki. Para wonge tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang to bodoni urusan ngene. Om menika lho daleme. Mboten kula tampi jenengan fase ya kesasar. Gue dhewe yo fase kata nangkep. Nangkep dulurmu ra wis. Jadi tidak semua mengandung fase gitu ditolak. Paham gitu dijelasnya kayak wow apa kasusnya sinten kayak beberapa dalailun nubuwah. Hebat tenan Said Muhammad ketika nerangno. Ya mau kayak ru'yal kafir kadang ya bener kayak mau ru'ya Amir itu raja Mesir. Mboten Kitfir nak Kitfir atau sani PM wis sing dibojo Zulaikha niku mboten Amir mboten apa? Mboten Amir Kitfir itu terus sani mungkin PM Perdana Menteri sing dibojo sinten Zulaikha. Tapi nak sing pemimpinnya Al-Malik wa qala Al-Malik tuwuni bih niku Al-Malik niku rajane. Al-Malik ku ngipi ini arosab abaqaratin simani yaquluhunna sab'un ijab. Iku nyata gak nyata ditakwil Nabi Yusuf ngono. Jenengan ngalami satu masalah yaiku tahu 7 tahun pertama iku panen loh. Iku jenenge ini arosab abaqaratin siman iku lemu, ana sapi lemu 7. Berarti 7 tahun pertama itu masalah loh jinawi. Tapi yaquluhun nasabun ijaf. Tapi sapi-sapi sing lemu 7 mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahe 7. Terus takwilane jare Nabi Yusuf ada 7 tahun masalah sok bentek ambek 7 tahun masa pajak. Terus raja iku mulai dhisik ra gelem mikir. Ya saiki pokoke kelola kowe atur kowe piye supaya cukup. Jadi raja mulai dhisik nakalan ke tim ngono ya. Ngongkon ahli hukum yang ngongkon sing ahli hukum, ahli ekonomi. Wae dekne mah mikir yo pokoke kok repot kabeh pokoke urus kowe ya. Terus diurus Nabi Yusuf itu masyhur. 7 tahun sing masalah dikumpulno, enggak boleh diambil sama sekali cara kene ora oleh didol illa qalilan mimma taqulun oleh njupuk ya sekadar yang mau
dimakan. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimak kajian dari Gus Baha dan juga Ustadz Adi Hidayat mengenai alam barzah. Semoga setelah menyimak kajian beliau-beliau tadi, kita semua mendapatkan pencerahan dan juga keberkahan dari kajian-kajian beliau tadi, serta kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.